kehidupan, kemudian juga pendidikan dan sebagainya, sehingga nanti manfaat dari karya-karya Bapak Ibu juga sangat luar biasa dan juga akan selalu dikenang sepanjang masa sebagaimana karya Empu Tantular yaitu Sutasoma. Kemudian juga tentu kita tahu di Sutasoma ada yang tercantum dalam lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga sama karya-karya yang dibuat oleh Bapak Ibu mudah-mudahan mengandung keberagaman, kemudian juga mengandung kemajemukan, tetapi juga menjadi satu dalam bingkai Indonesia. Tentu dalam kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, kemudian kepada Dewan Juri, kepada pengisi acara, kemudian Bapak Ibu yang hadir dari luar kota, kemudian yang dari Surabaya dan sebagainya yang turut mendukung suksesnya kegiatan ini. Tentu kami juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan, kemudian juga tentu dengan silaturahmi ini mudah-mudahan akan ada sesuatu yang baru yang bisa menjadi perbincangan kita untuk kehidupan kita yang lebih baik, tentunya dalam bahasa dan sastra. Mohon selalu dukung kami Bapak Ibu semua, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang dalam 2 bulan terakhir ini masih banyak kegiatan-kegiatan yang perlu dukungan dari Bapak Ibu. Di antaranya kami akan menyelenggarakan Festival Teater Berbahasa Jawa, kemudian ada Festival Tunas Bahasa Ibu, kemudian ada Krida Duta Bahasa, ada juga peluncuran buku cerita anak dwi bahasa dan sederet kegiatan kami yang memang tadi melibatkan Bapak Ibu guru, pemangku kepentingan, kemudian juga masyarakat Jawa Timur secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami mohon Bapak Dr. Abu Hoer sebagai Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur bisa memberikan arahan, sambutan dan membuka acara secara resmi, karena sejatinya dari Badan Bahasa hari ini akan hadir, tetapi karena ada perpisahan dengan Mas Menteri, jadi kami mohon maaf dari Badan Bahasa, Kepala Badan tidak bisa hadir, dan mudah-mudahan acara senantiasa berjalan dengan lancar dan anugerah ini memberikan dampak yang positif untuk kita semua, dan tentu saja kita berharap kita senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Empu Tantular lahirlah tokoh Sutasoma. Dari Tantular maka ada rangkaian kalimat yang dinular yang hingga kini ada di cengkeraman burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhuno Darmo Mangro. Tadi telah disampaikan oleh Ibunda Umi Kurusu bahwa sudah ada 16 tahun anugerah Sutasoma ini berlangsung, dan juri tetapnya diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Sastra. Kita simak bersama bagaimana sambutan Ketua Dewan Juri Anugerah Sutasoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu,
izinkan memberikan pertanggungjawaban secara santai saja, karena nanti acaranya kalau terlalu serius juga bukan acara kebudayaan. Kebudayaan itu dicerminkan, sering diindikasikan, dibayangkan agak santai. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, silih berganti selalu tekun, rajin dan memperjuangkan Anugerah Sutasoma ini sudah ke-16. Di sini juga hadir Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak, Bapak Bukhair yang juga terus bergerak ke sana kemari. Ada Ibu Endah Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan 11 kalau tidak salah ya. Kemudian ada Bapak Made, Kepala BPUP, ada Bapak Ali, Kepala Taman Budaya. Berkat Bapak Ali lah kita bisa selalu berkumpul di sini. Juga ada, saya lihat, geng Triwida dari Tulungagung. Ini harus saya sapa, karena geng Triwida inilah yang terus berjuang mempertahankan, merawat dan menjaga bahasa dan budaya Jawa. Saya lihat ada di ujung lain tadi geng dari Pak Marsudi Boso Jawi Bojonegoro, Pak kawan-kawan, juga organisasi guru mulai KKG, MGMP, MKKS semuanya. Saya kira ini sebuah ritual sastra dan budaya yang sudah berulang 16 kali. Selalu silih berganti, ada adik-adik siswa, juga ada juga mahasiswa. Saya lihat, saya kira ini sebuah kebersamaan, sebuah kenduri literasi, kenduri bahasa dan budaya untuk terus menggerakkan, menggelorakan Anugerah Sutasoma. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa anugerah ini diilhami oleh Tantular dalam kitabnya Sutasoma. Ada dua larik penting yang bagi kita memberikan semangat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tan Hono Dharma Mangruo. Jadi berbeda-beda itu satu jua, tetapi tanpa keraguan di dalamnya. Begitulah saya kira saya mewakili Dewan Juri yang terdiri atas Prof. Darmi. Prof. Darmi ini mungkin sibuk, tapi beliau menjadi juri supaya tidak terlalu sibuk dengan mahasiswa bahasa dan sastra Jawanya. Kemudian juga ada Pak Bramantyo dari UNER, ini supaya tidak sibuk menggambar dan mengajar saja, karena itu biarlah mengamati sastra Indonesia di Jawa Timur. Ada Pak Soem Anwar, ini pengarang terkemuka pada zamannya, tetapi sudah bosan mengarang. Setiap hari saya lihat senang memiara burung. Supaya tidak memiara burung, maka ditugasi oleh Balai Bahasa itu untuk mengamati karya-karya sastra Jawa Timur. Ada Mas Yuri, seorang penulis novel yang baik, seorang peneliti BRIN yang terus bergerak dengan baik. Izinkan saya mewakili mereka semua untuk mempertanggungjawabkan tanpa keraguan tadi, Tanggono Dharma Mangruo. Tidak ada keyakinan yang mendua. Kami berdasarkan prinsip-prinsip yang telah kami sepakati bersama, meyakini bahwa nanti yang diumumkan adalah para juara, para penerima yang memang layak untuk menerima Anugerah Sutasoma pada tahun ini. Meskipun mungkin juga Bapak Ibu teman-teman semuanya memiliki pandangan yang berbeda, tapi kami Dewan Juri juga memiliki pandangan yang tegas. Pandangan-pandangan yang tegas itu tentu saja pandangan akademik dan pandangan sosiologis. Pandangan akademiknya tentu kami mengedepankan kualitas. Ketika mengedepankan kualitas, maka kami tidak berpikir itu sudah lama bergerak di bidang sastra dan budaya bahasa atau belum. Yang karyanya itulah yang menjadi taruhan. Jadi ketegasan itu adalah kualitas.
tentu yang kedua adalah produktivitas. Yang ketiga adalah kontribusi yang telah diberikan untuk membangun tentu saja bahasa dan sastra di Jawa Timur. Begitulah kami bekerja sepanjang tahun. Jadi seperti disampaikan Kepala Balai Bahasa tadi, kami bekerja sepanjang tahun mengamati, menampung dan mengoleksi karya-karya orang-orang yang telah berbakti bagi bahasa dan sastra di Jawa Timur ini. Dengan cara demikian, maka kami bekerja mulai tengah tahun semester kedua sampai semester pertama. Demikian juga yang kami nilai pada tahun ini adalah karya-karya orang-orang yang berkiprah pada semester kedua tahun yang lalu sampai Juni 2024. Dalam rentang 1 tahun itulah kami mendapatkan berbagai hal. Berbagai hal itu saya kira mencerminkan Sutasoma yang sudah ke-16. Sutasoma yang sampai ke-16 tahun ini menggambarkan suatu cerita yang panjang, suatu perjalanan yang panjang, di dalamnya penuh dinamika, penuh tikungan dan penuh tanjakan. Saya kira penilaian Dewan Juri pada tahun ini itu menggambarkan itu semuanya. Penuh dinamika, ada tanjakan-tanjakan, ada tikungan-tikungan yang mungkin tidak diduga oleh para pembaca, para pemerhati, para penggelut bahasa dan budaya Jawa. Ada seorang yang mungkin tidak dikenal sebagai sastrawan, tetapi tiba-tiba pada forum ini, pada kali ini dimenangkan oleh Dewan Juri. Saya kira bukan karena itu, tapi kualitas karya, kualitas refleksi yang dihasilkannya. Demikian juga ada orang yang muda tiba-tiba sudah dapat anugerah Sutasoma, nanti akan diumumkan oleh panitia. Itu bukan karena mudah, karena kualitasnya. Demikian juga ada puisi Jawa, sastra Jawa yang setiap orang lihat, loh kok ternyata itu. Tapi dialah orang yang begitu setia, penuh komitmen kepada sastra Jawa. Begitu seterusnya. Sehingga kami merasa apa yang kami dapatkan ini adalah orang-orang yang kebablasan mutunya, kebablasan pengabdiannya. Jadi orang-orang yang lebih dari rata-rata yang memberikan dirinya, hidupnya, sebagian dari aktivitasnya itu kepada bahasa dan sastra Jawa. Saya tidak akan menyampaikan satu persatu, tetapi karya-karya yang dinobatkan menerima anugerah Sutasoma ini setidak-tidaknya ada yang bisa menjebol, mengalihkan, membongkar kecenderungan sejarah sastra Indonesia yang mengedepankan nasionalisme dan kanonisme dibalik menjadi sejarah lokal sastra Indonesia di Jawa Timur dan di luar Jawa Timur. Kami juga memilih puisi-puisi yang mengedepankan pembocoran rahasia pribadi, perhitungan-perhitungan perjalanan hidup yang panjang yang akhirnya dituangkan di dalam puisi yang sangat tulus, jujur, terbuka, yang justru terkesan sebagai suatu biopoetika, sebagai autoetnografi dirinya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Tetapi kami juga memilih orang yang telah begitu luar biasa berbakti kepada sastra Jawa, dimanapun dan kapanpun rela menjadi panitia, menjadi pengelola, editor, dan juga tentu saja selalu menyair. Begitulah seterusnya. Kami juga memilih guru yang dilihat dari segi umur masih tampak muda, tetapi yakinlah pilihan kita itu tidak salah, pilihan kami tidak salah, karena guru ini guru bahasa Jawa yang kebablasan. Guru bahasa Jawa itu kan mendidik dengan baik, mengajar, mengilhami siswanya. Tapi guru ini tidak ngalang-ngalai dosen ini. Dia nulis sampai terindeks Scopus bareng geopo saja. Tapi biarlah nanti diumumkan panitia. Tapi ini bentuk-bentuk dari kebablasan,
berlebihan yang dalam arti positif. Inilah yang bisa kami lakukan pada tahun ini, semoga tidak mengecewakan, bisa diterima, dimengerti, dan itulah keyakinan kami meskipun pandangan Bapak Ibu berbeda. Yang jelas itulah dinamika, tanjakan, dan tikungan-tikungan yang menggambarkan 16 tahun perjalanan Sutasoma ini. Semoga ini terus berjalan langsung sehingga kenduri sastra dan budaya ini tetap berjalan pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan guyup seperti ini, meskipun mungkin nanti berada di lembaga-lembaga yang berbeda. Sedikit bocoran agak politis, kita segera berpisah dalam 4 kementerian baru. Oh akan ya, begitulah. Yang namanya ini ada tokoh Jawa, ini ada Pak Nono, ada Joko Prakoso tadi saya lihat. Inilah yang namanya kementerian ngeremboko, dari satu jadi banyak. Banyak yang hanya satu saja. Tapi apapun lembaganya, organisasinya, kita telah bersama-sama merayakan kebudayaan, merayakan bahasa, merayakan sastra Indonesia dan daerah. Semoga itu menjadi identitas Jawa Timur yang pluralis, generalis, holistik, dan inklusif, saling menerima di dalam perbedaan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Semoga kita bertemu dengan Anugerah Sutasoma ke-17 tahun depan, dan kita doakan dimanapun Badan Bahasa berada, Anugerah Sutasoma tetap berjalan karena telah menjadi barometer sastra budaya dan kita Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Profesor Dr. Djoko Saryono atas sambutan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin, seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Djoko Saryono bahwa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan tim juri telah bekerja keras untuk menampung dan menilai, untuk selalu memberikan apresiasi terbaik bagi para penggiat bahasa dan sastra di Jawa Timur. Anugerah Sutasoma merupakan penghargaan sastra yang diberikan secara rutin setiap tahun sebagai apresiasi kepada pengarang-pengarang yang telah menghasilkan karya-karya terbaiknya serta kalangan yang berjasa dan berdedikasi dalam bidang kesusastraan Indonesia dan daerah di Jawa Timur. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin, mari bersama kita mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara Anugerah Sutasoma tahun 2024 kepada Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Abu Khair MPD, disilakan. Isu-isu enaknya sarapan bersama. Saya tidak menyebut pantun atau parian, tapi karena sudah terlanjur disangkut biarkan saya lanjut. Saya ulangi, isu-isu enaknya sarapan bersama. Golek warung sing bakule manis. Unggah tenan nekani Anugerah Sutasoma. Nguri-uri kabudayaan, ngasah rasa uga nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semua. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu. Saya sedang mencari hubungan antara Balai Guru Penggerak dengan Balai Bahasa dan acara pagi hari ini. Sampai saya berada di depan semuanya belum tertemukan.
Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau yang hadir mewakili, Kepala Balai Besar Pengembangan Jaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Bapak Hormati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang hari ini punya hajat, dan mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Balai Bahasa Jawa Timur yang di event yang ke-16 ini telah bersama-sama menguatkan uri-uri bersama kebudayaan nasional melalui anugerah Sutasoma. Yang saya hormati Kepala UPT Taman Budaya Jawa Timur, terima kasih atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tempat ini terus menginspirasi, menjadikan saksi kita sedang bersama-sama terus memajukan kebudayaan di provinsi tercinta kita di Jawa Timur. Yang saya hormati Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Ibu Endah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Ketua Dewan Juri dan seluruh anggota yang tadi Profesor Joko sudah menyampaikan bahwa beliau bersama anggota tim telah bekerja kurang lebih 1 tahun mencermati karya-karya pegiat sastrawan di Jawa Timur ini, yang kita meyakini bahwa karya-karya itu tentu telah memantik dan menggerakkan kita semua untuk menguatkan literasi yang sedang sama-sama kuatkan bersama dengan penuh bersamaan. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih pada tim juri yang telah bekerja sangat selektif tentunya, dan tadi sudah memberikan pertanggungjawabannya, dan kita beri aplaus untuk para juri kita yang hasil penjuriannya nanti akan kita saksikan bersama-sama. Badan Pengembangan Bahasa Kemendikbudristek dengan Trikatra Bangun Bahasa yang terus kita sama-sama lakukan, kita sama-sama kuatkan, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing menjadi 3 perpaduan yang harmoni. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita sedang berada di dalam sebuah ikhtiar kolektif, ikhtiar berjamaah, memberikan yang terbaik untuk anak kita, menyongsong zamannya yang saya yakin zaman anak kita tidak seperti zaman kita, dan tantangannya makin luar biasa. Kepada para pegiat pemerhati yang telah bersama-sama komunitas literasi di Provinsi Jawa Timur, ada IGINOS, dan juga para pegiat-pegiat literasi yang lain terus bersama-sama memberikan bahan-bahan literasi untuk anak-anak kita yang terus tertantang oleh zamannya. Sesepuh kita selalu mewanti-wanti kita akan bersama anak kita dalam pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Hari ini perangkat-perangkat cerdas, kecerdasan yang terus memberikan sebuah tantangan bagi kita semua. Ada artificial intelligence yang itu memberikan sebuah pemantik yang luar biasa. Saya mohon bersama-sama untuk kita mencoba bertanya pada sebuah
instrumen yang barangkali banyak membantu kita. Ibu dan Bapak dengan ponsel terbaiknya boleh mengunjungi satu aplikasi, boleh Gemini, boleh AI, boleh yang lainnya. Kita akan bertanya sebagai pertanyaan kritis kita. Kita akan coba memperoleh jawaban. Apakah, silakan dituliskan bertanya pada AI. Pertanyaannya kalau disepakati, mohon izin Bu Umi, apakah anugerah Sutasoma perlu kita lanjutkan? Boleh kita bertanya pada robot yang ada di artificial intelligence. Apakah sudah ada yang peroleh jawabannya? Bagaimana yang sudah dapat boleh menyampaikan? Apakah anugerah Sutasoma perlu dilanjutkan? Boleh pinjam satu mikrofon Bapak Pewara untuk bisa didengarkan kita bersama kepada yang tadi menyampaikan, menemukan jawaban berkaitan dengan kondisi hari ini. Silakan para yang ingin menjawabnya memperoleh jawaban dari sebuah pertanyaan yang tadi kita sampaikan bersama-sama. Kita ingin dengarkan, boleh saya tidak bisa melihat secara jelas. Terima kasih Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Amisko dari komunitas IGINOS, Ikatan Guru Inovator dan Penggerak Literasi. Mohon izin untuk menjawab di sini. Jika anugerah Sutasoma tentunya memiliki dampak yang positif dan memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang signifikan di bidang budaya, seni, dan sastra, maka ini patut untuk dilanjutkan karena sangat berharga. Penghargaan seperti ini bisa memotivasi dan menginspirasi individu serta komunitas untuk terus berkarya dan menjaga warisan budaya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin mengonfirmasi, apakah itu tulisan Bu Umi? Apakah itu tulisan teman-teman Balai Bahasa Jawa Timur? Bukan Bapak. Baik, kita akan mencoba. Dari Microsoft Copilot. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Baik, saya akan bertanya satu lagi. Silakan yang sudah memperoleh jawaban. Mungkin suara Bapak-bapak. Pertanyaan yang sama tadi. Apakah anugerah Sutasoma perlu dilanjutkan menurut versi artificial intelligence? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella dari Man 1 Kota Malang. Ini dari Gemini AI. Dengan pertanyaan tadi ya, apakah anugerah Sutasoma bisa dilanjutkan? Tentu saja anugerah Sutasoma bisa dilanjutkan. Anugerah Sutasoma merupakan sebuah inisiatif yang sangat baik untuk mendorong dan mengapresiasi karya-karya sastra khususnya di Jawa Timur, mengingat pentingnya peran sastra dalam memperkaya khasanah budaya dan pemikiran. Maka sangatlah relevan jika kegiatan ini terus berlanjut. Beberapa alasan mengapa anugerah Sutasoma perlu dilanjutkan. 1. Inspirasi bagi para sastrawan. Anugerah ini menjadi motivasi bagi para penulis untuk terus berkarya dan menghasilkan karya-karya terbaiknya. 2. Meningkatkan kualitas sastra. Dengan adanya kompetisi dan penilaian yang ketat, diharapkan kualitas karya sastra semakin meningkat. 3. Melestarikan budaya lokal. Anugerah Sutasoma dapat menjadi wadah untuk melestarikan dan mengembangkan sastra daerah. 4. Menyebarkan minat baca. Acara penganugerahan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sastra kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, sehingga minat baca semakin meningkat. Dan 5. Memperkuat komunitas sastra. Anugerah ini dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi antar para pelaku sastra. Dan masih banyak jawaban lainnya. Terima kasih. Ibu dari mana? Dari Man 1 Kota Malang. Nun sewu Prof. Joko. Apa
Apakah itu tulisan panjenengan yang dibacakan teman kita? Alhamdulillah, itulah salah satu informasi yang tentu menguatkan Prof. Joko akan melanjutkan penjurian di tahun depan untuk Sutasoma yang ke-17. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentu hari ini kita bersyukur di provinsi tercinta kita sebuah apresiasi yang ke-16 kalinya selalu digelar, dan ini menjadikan sebuah ajang yang sangat menginspirasi. Dan mari kita akan terus membersamai sebuah ikhtiar yang sangat memberikan satu nilai tambah di provinsi tercinta kita ini. Kita akan bersamai di tahun-tahun yang akan datang. Kepada kawan-kawan guru yang senantiasa memberikan waktu terbaiknya, mengambil waktu terbaiknya untuk menambah, menguatkan literasi pada anak-anak kita, baik di PAUD, SD, SMP, dan seterusnya, adalah sebuah perjalanan perjuangan yang tiada henti. Kepada semua pihak yang telah membantu mengisi acara di kesempatan yang sangat berharga di pagi sampai siang ini, atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Badan Pengembangan Bahasa, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Bila yang tadi disampaikan oleh Prof. Joko di anugerah yang ke-17 mungkin bingkainya tidak dalam seperti ini, itu bagi kita di Jawa Timur bukan masalah. Setuju Ibu dan Pak semuanya? Apapun nama kementeriannya, kita akan tetap membersamai anugerah Sutasoma. Yang terakhir, saya ingin mengabadikan sebuah momen indah di pagi hari ini, menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan dalam hitung maupun dalam ungkapan kedua pewara yang hebat, bahwa salah satu rasa yang menjadi modal kita untuk terus bisa bersama-sama adalah sebuah rasa kebahagiaan. Pertanyaan saya, apakah Ibu dan Bapak semua bahagia siang pagi hari ini? Bahagia. Sekali lagi, apakah panjenengan bahagia pagi hari ini? Bahagia. Mohon berkenan untuk mengekspresikan kebahagiaan panjenengan semua pagi hari ini. Kameramen boleh membidiknya, dan saya akan mencoba membidik dari sini meskipun mungkin pencahayaannya terbatas. Saya akan hitung 4, 3, 2, 1. Sekali lagi, boleh dengan berteriak sekencang-kencangnya. Teriaknya satu kata bahagia. 3, 2, 1. Terima kasih. Karena panjenengan semua bahagia, maka kita akan mulai kegiatan Anugerah Sutasoma yang ke-16 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kita buka dengan sama-sama bermohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita lafalkan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, mari kepalkan tangan kita seraya berpantun dan tidak perlu dicakepi. Air beriak, perahu laju. Air beriak, perahu laju. Sutasoma terus bergerak. Sutasoma terus bergerak. Pendidikan dan kebudayaan Indonesia maju. Pendidikan Indonesia maju. Matur nuwun.
dunia sastra adalah dunia kreatif. Dan kreativitas baru saja kita nikmati bersama atas tampilan Bapak Abu Hoy. Dan ini menunjukkan bahwa Sutasoma semakin tahun semakin luar biasa nilai-nilai keindahan yang tersampaikan. Bapak Ibu, sehubungan dengan dunia kreatif, kita pernah mendengar atau sampai saat ini kita telah mengenal nama cerpenis Dadan Ari Murto. Pada 13 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2011, dia menuliskan cerpen yang berjudul Cangkang. Nah, Cangkang bisa dibilang ini adalah karya yang bisa berumur panjang. Kenapa? Kendati 13 tahun yang lalu cerpen itu sudah tertulis, tapi sampai saat ini ternyata bisa menginspirasi kelompok Peter SNK 12 Surabaya. Dalam bentuk teater anak alih wahana dari cerpen Cangkang. Ibu silakan. Tepuk tangan untuk
puncak acara anugerah Sutarso. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan anugerah pada tahun ini? Ada beberapa kategori. Jadi Balai Bahasa Jawa Timur itu cocok dengan nama anugerah Sutarso.
itu ternyata gitu nih. betul MC. apa yang disampaikan oleh Ibu Kulsum tadi. Melintas batas dari ruang dan waktu. Tidak ada tidak hanya bahasa dan sastra Jawa, tapi juga bahasa dan sastra Indonesia. Tidak hanya karya sastra, tapi juga guru bahasa dan komunitas sastra. Kategori yang pertama. Baik, Cak Budi, untuk kategori yang pertama dalam Anugerah Sutasoma tahun 2024. Yang pertama adalah kategori Guru Bahasa dan Sastra Daerah. Dia tidak hanya berkiprah pada ruang kelas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru, tetapi juga kepada masyarakat luas. Sosok yang karib disapa Pak Awang oleh anak siswa didiknya, tidak hanya mengajar bahasa dan sastra Jawa pada siswa, tetapi juga melibatkannya dalam proses kreatif dengan menanamkan rasa cinta di kalangan siswa pada bahasa dan sastra Jawa. Selain itu, ia berkiprah dalam kancah yang lebih luas melampaui dinding-dinding sekolah. Bahkan ia dikenal memiliki sumbangsi besar pada perkembangan seni pedalangan dan organisasi kesenian lainnya, dengan mengusung penggunaan, pengajaran, dan keadiluhungan bahasa dan sastra Jawa. Selamat kepada Astrid Wangsa Girindra Pujaska dari SMA Negeri 2 Malang. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Astrid Wangsa Girindra Pujastawa dari SMA Negeri 2 Malang. Dan pada kesempatan kali ini kami juga mengundang Kepala Taman Budaya Jawa Timur untuk bisa memberikan penghargaan kepada pemenang kategori Guru Bahasa dan Sastra Daerah. Dan jangan lupa Mas Awang untuk memberikan sepatah dua patah kata. Baik, kami mengundang Bapak Ali Maruf SSMM untuk bisa memberikan penghargaan kepada pemenang kategori Guru Bahasa dan Sastra Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan Ibu Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Ibu Umi Kulsum, ugi ingkang kawula hormati Kepala BPDB Jawa Timur Bapak Dr. Abdul KR, yang dahat kinurmatan Kepala Dewan Juri Profesor Joko Saryono MHum lan para Bapak Ibu sedaya ingkang boten saged kula sebat naminipun tunggal-tunggal. Bapak Ibu, penghargaan yang saya terima ini istilahnya merupakan penghargaan yang sebenarnya menjadi penghargaan untuk semua guru bahasa Jawa di wilayah Malang Raya. Saya dalam mengajar atau mungkin menggerakkan istilahnya dari Balai Guru Penggerak di wilayah Balai Jawa di wilayah Malang Raya tidak bisa bergerak sendiri.
saya pasti membutuhkan dukungan dari guru-guru bahasa Jawa yang lain yang saya anggap sebenarnya mereka juga adalah guru-guru yang hebat. Sedikit cerita, saya sendiri pada awalnya untuk bisa sampai menjadi guru bahasa Jawa, kemudian juga tadi disebutkan bergerak di bidang seni pedalangan, khususnya pedalangan Jawa Timuran Gagrak Malangan. Pada awalnya sebenarnya mendapatkan PR. Jadi saya itu sebenarnya siswa yang mendapatkan PR belum tuntas. Jadi ketika saya dulu waktu SMK lulus, saya itu mendapatkan PR dari guru saya, yaitu Bapak Jumiran Ranto Atmojo. Beliau adalah salah satu sastrawan Jawa atau penulis di bidang pedalangan Jawa Timuran yang sangat saya hormati. Jadi beliau memberikan saya PR supaya saya itu menjelaskan kepada beliau bagaimana sebenarnya seni pedalangan Jawa Timuran Gagrak Malangan. Akhirnya berangkat dari tugas yang belum selesai itu, saya menulis, saya meneliti, dan alhamdulillahnya tulisan-tulisan tersebut ternyata bisa mengantarkan saya kepada titik ini. Saya berharap agar apa yang hari ini saya capai bisa juga dicapai oleh rekan-rekan guru bahasa Jawa lainnya, karena bagi saya mereka adalah juga guru-guru hebat dan guru-guru yang nantinya bisa berdiri juga di sini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam yang saya sampaikan. Saya meminta maaf dan saya mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang percaya kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori guru bahasa Indonesia. Sosok ini memulai karirnya sebagai guru honorer. Namun ini tidak hanya dikenal sebagai guru, tapi juga penulis kreatif dan penggerak sastra di masyarakat. Tulisannya terbit di berbagai media dan kerap mendapat penghargaan. Selain mengajar, ia aktif dalam banyak komunitas sastra dan literasi di masyarakat, baik sebagai pendiri, pembina, penggiat maupun narasumber, seperti Suara Sastra, Kampung Seni, Kenduri Bumi, dan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Blitar. Apa yang dilakukannya itu telah melampaui tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia. Selamat kepada Heru Waluyo, Adalah Heru Waluyo dari UPT SD Negeri 3 Benberinggi, Kabupaten Blitar. Dan kepada Kepala BPK Wilayah 7, Wilayah 11, Ibu Endah Budi Hermilani SSN, dipersilakan untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saya sembah Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah berikan anugerah sehingga saya bisa berdiri di sini menerima penghargaan dari Balai Bahasa Jawa Timur Anugerah Sutasoma sebagai penggerak sastra guru bahasa Indonesia. Terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan seluruh SD Umbul 3 yang selama ini sangat mendukung dan memberikan apresiasi serta memberikan doa-doanya yang terbaik sehingga saya bisa sampai di sini hari ini. Tak lupa terima kasih juga kepada semua media yang telah memuat karya-karya saya, juga penerbit-penerbit yang selama ini sudah menerbitkan karya saya. Semoga kerjasama kita akan tetap berlanjut. Semoga apa yang saya lakukan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak bangsa, utamanya anak SD karena saya dari guru SD. Nah. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung saya sehingga saya dapat melakukan semua ini. Yang jelas, penghargaan ini adalah suatu bentuk kebanggaan sekaligus tantangan. Semoga ke depan saya tetap bisa eksis, tetap bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk sastra Indonesia serta sastra Jawa di Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Herwaluyo atas pemenang kategori Guru Bahasa Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin, yaitu kategori Komunitas Sastra. Komunitas berbasis pondok pesantren ini memiliki beberapa catatan menarik dan positif terkait dengan keunggulan, strategi, dan pilihan-pilihan pengabdiannya dalam bidang sastra, yaitu konsisten, kekinian, inklusif, menghikmati proses, dan berkarakter. Sejak berdiri 10 November 2011, komunitas ini tidak pernah berhenti menerbitkan buku sastra dari para santri. Ia juga berusaha mendialogkan semangat pesantren dengan perkembangan kekinian dan tidak alergi dengan wacana-wacana yang berkembang di luar pesantren. Bahkan beberapa produk kesastraannya merupakan kolaborasi dengan pihak di luar pesantren. Para anggota komunitas pun diperkenankan berekspresi di luar pesantren dalam ajang yang lebih luas. Maka dari itu kami ucapkan selamat kepada komunitas sastra Santri Nuris dari Pondok Pesantren Nurul Islam Kabupaten Jember. Baik, dalam kesempatan kali ini saya mengundang Profesor Darni untuk bisa bergabung bersama kami untuk bisa memberikan penghargaan kepada kategori komunitas sastra. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada komunitas sastra Santri Nuris dari Pondok Pesantren Nurul Islam Kabupaten Jember. Baik, perwakilan dari komunitas sastra Santri Nuris dari Pondok Pesantren Nurul Islam Kabupaten Jember untuk bisa memberikan sepatah dua kata kepada kita semua pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pasti diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami takzimi guru kita semua, Sayyidul Mahad Pondok Pesantren Nuris Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, yang telah membimbing kami, yang telah jerih payah membangun pesantren kami dan sekaligus membentuk suatu kelompok belajar yang erat hubungannya dengan santri, yaitu komunitas sastra. Yang kedua, kami sangat berterima kasih atas apresiasi ini, anugerah Sutasoma ini. Kami dari Santri Nuris mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Timur, pada Dewan Juri, dan segala hadirin yang hadir pada hari ini.
mungkin itu saja dari kami. Mungkin hanya ada satu informasi, mohon doanya untuk tahun ini santri kami akan menerbitkan 8 buku karya sastra. Dan sejak kami berdiri, kalau dihitung dengan 8 itu berarti kami telah menerbitkan, insya Allah kalau nggak salah, 66 buku karya sastra. Terima kasih untuk semua yang telah membimbing kami sampai komunitas ini bisa menghasilkan anugerah seperti ini. Terakhir dari kami, mangan iwak teri ning Surabaya. Salam takzim santri. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori Mangan teri sastra ing Surabaya, Indonesia. matur nuwun sedaya. Ada seorang penulis yang jauh lebih dikenal sebagai seorang cerpenis. Namanya luar biasa bergema karena produktif untuk menulis cerpen-cerpen di media cetak. Tapi kali ini yang menjadi titik fokus perhatian adalah sebuah buku puisi. Puisi-puisi dalam buku ini terasa ringan, manis, dan jauh dari nada buram yang berlarat-larat, meskipun hal-hal yang disampaikannya tidak lantas senantiasa tentang yang terang benar. Tidak pula terasa ada hal-hal yang dipaksakan atau bahkan jargonia ketika menghadirkan sejumlah komentar atas realitas yang mungkin bahkan telah terlalu diakrami oleh pembaca. Perpaduan kedua hal tersebut dengan diksi bersahaja yang digunakan menjadikannya terasa jujur. Puisi-puisi dalam buku ini juga terjaga dan konsisten, mulai pembuka sampai pamungkas, sehingga jarak antara puisi terkuat dan terlemah tidaklah lebar, baik secara tuturan maupun isi yang berkisar pada peristiwa besar. Ada angka 60. Selamat untuk Wina Bojonegoro. Oh, Mbak Wina. Mbak Wina. Dengan nama Iya. yang Betul Mbak Wina. nyaris tidak pernah kita dengar. Iya, Cimilang suwe. Nama aslinya Endan Wina. Cimilang suwe Mbak Wina. Dipersilakan Kepala BUE Dr. Igusti Ade Ardana SPD. Dan kita tahu Wina Bojonegoro selama ini provokatif banget untuk menggerakkan kaumnya atau komunitasnya untuk sebagai penulis yang kreatif dan produktif. Dipersilakan untuk memberikan provokasi pada anak-anak yang masih belum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi Kulsum, matur nuwun. Saya baru kenal tadi ya. Saya disalami dalam hati, siapa ini masih muda dan cantik. Ternyata Ibu Kepala balai. Ketua atau apa ya? Kepala Balai Bahasa Jawa Timur. Ternyata masih muda. Matur nuwun Balai Bahasa yang akhirnya memberikan penghargaan ini kepada saya. Ini
saya persembahkan kepada teman-teman saya di Perempuan Penulis Padma. Tepuk tangan. Ada 115 perempuan dari seluruh Indonesia, beberapa di luar negeri yang bergabung di Perempuan Penulis Padma yang sekarang sudah melahirkan mau 6 buku. Berdirinya 2021 saat pandemi, tapi di luar per-5 kami sudah banyak membuat buku, terutama untuk para perempuan yang tergabung dalam Hidup Ini Indah Babe. Terasa apa ya, Hidup Ini Indah Babe itu terasa kayak enteng gitu ya, tapi di dalamnya itu luar biasa karena para perempuan berani menceritakan dirinya di dalam tulisan yang itu adalah bagian dari healing kalau zaman sekarang. 9 buku dari Hidup Ini Indah Babe. Terima kasih teman-teman yang sudah menjadi bagian dari perjalanan menulis saya. Dan untuk para juri, Pak Joko, Mas Soim, Mas Suri, Mas Bram, tuku merining pasar Prabeng, para juri anjene keren. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enda, sangat luar biasa semangatnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita menuju ke kategori berikutnya, yaitu kategori karya sastra daerah. Makna metaforis mendominasi antologi Geguritan yang ditulis dalam kurun 4 tahun terakhir ini. Meskipun judul-judul yang diberikan sebagai penanda raga Geguritan diambil dari kata-kata sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam, dan untuk memahaminya diperlukan bekal pengetahuan makna simbolis dalam kehidupan masyarakat Jawa. Perkembangan kondisi terkini bangsa menjadi sumber inspirasi menarik bagi penyair. Tidak sekadar potret, keprihatinan dan kritik sosial serta pesan moral mewarnai isi antologi ini. Kritik sosial paling banyak ditujukan kepada kepincangan atau pelanggaran terhadap norma kehidupan di zaman ini. Bapak Ibu hadirin, mari kita sambut selamat kepada Slamet Sri Mulyani alias SD Sri Mulyani, penulis buku kumpulan Geguritan Pusaka. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Slamet Sri Mulyani alias SD Sri Mulyani. Dan juga dalam kesempatan kali ini saya mengundang Profesor Dr. Joko Saryono dan bisa bergabung bersama kami untuk bisa memberikan penghargaan kepada pemenang kategori karya sastra daerah. Baik, sekali lagi mengucapkan selamat kepada Slamet Sri Mulyani alias SD Sri Mulyani, penulis buku kumpulan Geguritan Pusaka dan pemenang kategori karya sastra daerah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Joko Saryono dan kepada Bapak Slamet Sri Mulyani untuk bisa memberikan sepatah dua kata maupun kesan-kesan untuk kita semua pada kesempatan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Timusa Sembahun Gusti Kang Akarya Jagat, keselamatan, kesehatan Goyo Lemah Jagat Nak Pramuditya Mangbagyo sakmenika. Derenge kula maca Tetik Guritan
kawula kula ingkang kanca kawula ingkang sampun pun kasih dan ini ampun boten biasanipun diskusi sastra budaya Jawa Bapak Sumono Sandi Asmoro. ingkang beritanyipun ingkang judulipun Anakmu Iki Mung Wayang. Anakmu iki mung wayang, dudu yoga, dudu sinden, apa neh nganti aku Sang Mahadalah wayang. Pak, yen aku engko dandan macak besus cara permati. Ojo bapak guyu cingklak eleng, awak iki ya mung wayang. Nun sewu ibuku, yen engko aku dandan cara Arjuna. Ojo ibu kurang ing panemu. Ibu, yen aku masih dandan cara buta diu, ojo kurang ing panemu. Ora ibu yen aku merucut saka kekudangan, luput saka kegendongan. Aku iki mun besus macak cara wayang. Nun sewu, Bapak Ibu, yen engko ana endahing Brontoyuda, aja bapak ibu ngupaya goleki aku iki bala kiwa apa bala tengen. Tak jaluk pandongamu bapak ibu ing sadawaning laku lakonku. Usaha buta raseksa apa diu? Apa sing kok gawa? Apa sing mbok kanthi teknologi? Modernisasi, eling putu iki ati nurani jiwa rasa seni budi lan budaya pusaka yen ora kita Ya sapa? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu kita. Ya sapa? Ya, Bapak Ibu sekalian, kendati dibilang jarang dibanding karya sastra kreatif dalam bentuk puisi maupun cerpen, ternyata Balai Bahasa masih menemukan buku kritik sastra untuk diberi penghargaan anugerah Sultasul. Buku ini berhasil memberikan warna baru, cara baru kerja ilmu sastra di Indonesia dengan mencoba memadukan aspek sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra, sehingga 3 cabang ilmu sastra tersebut bekerja sama. Pada satu sisi, buku ini memberikan angin segar penulisan sejarah sastra Indonesia dan historiografi sastra Indonesia dan atau daerah. Berbeda sekali dengan penulisan sejarah dan historiografi sastra Indonesia yang telah ada. Ditunjukkan di dalamnya bagaimana pendekatan sejarah lokal sastra bisa memetakan dan menggambarkan kehidupan sastra Indonesia di berbagai daerah yang dinamis dan konstruktif, serta memberikan gambaran alternatif. Pada sisi lain, buku ini memberikan contoh kerja serta teori dan kritik sastra dalam meneropong fenomena sejarah lokal sastra Indonesia. Selamat kepada Indah Imawati, penulis buku catatan perkembangan sastra Indonesia. Dan dipersilakan Bapak Kepala Balai Pusat Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Abu AMP. Ini sak kamar be aku sih nak berita.
sak nomor 8. Dan Ibu Endah Melawati dipersilakan untuk memberikan sepatah kata-kata pada Ade. Alhamdulillah, terima kasih. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena anugerah ini sebenarnya milik teman-teman komunitas sastra di Jawa Timur, mulai dari Ngawi sampai dengan Banyuwangi. Jadi memang sudah saatnya kita membuat sejarah sastra mulai dari lingkungan kita sendiri, mulai dari yang lokal-lokal. Kita istimewa. Terbukti komunitas sastra kita makin berkembang dengan karya-karya sebagai puncaknya. Itu saja, terima kasih Balai Bahasa, terima kasih para juri, terima kasih komunitas sastra Indonesia di Jawa Timur. Baik, mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Endah Melawati atas pemenang kategori kritik sastra. Baik Bapak Ibu hadirin, setelah tadi kita mendengarkan pemenang kategori guru, komunitas dan juga karya sastra, yang satu ini merupakan kategori sastrawan. Pengabdiannya pada dunia sastra tak diragukan lagi. Ia dikenal sebagai penyair, esais dan pelukis sketsa. Tulisannya tersebar di berbagai media nasional. Ia mengembangkan aktivis bersastranya melalui Sanggar Kembara pada tahun 1987. Tahun 1994, bersama Syaf Anton dan beberapa penulis lainnya mendirikan komunitas sastra Forum Bias di Sumeneb. Ia juga terlibat dalam pendirian komunitas sastra Stinggil di Sampang. Pada masanya komunitas-komunitas tersebut menjadi inspirasi bagi lahirnya komunitas-komunitas sastra di pedesaan Madura dan membuka jalan dikenalnya penulis-penulis Madura secara luas di tingkat nasional. Baik, selamat kepada Hidayat Raharja sebagai pemenang kategori sastrawan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Hidayat Raharja sebagai pemenang kategori sastrawan. Dan dalam kesempatan kali ini kami mengundang Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Umi Kusumewung, untuk bisa memberikan penghargaan kepada pemenang kategori sastrawan. Baik, kami ucapkan terima kasih dan juga untuk Ibu Umi dimohon untuk tetap membersamai Bapak Hidayat di panggung dan juga untuk Bapak Hidayat Raharja untuk bisa memberikan pesan dan juga kesan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Balai Bahasa Jawa Timur, dan yang kedua terima kasih kepada para dewan juri yang telah memanggil saya untuk datang ke tempat ini. Dan saya memang betul-betul tidak menyangka bahwa akan sampai di tempat ini, karena saya juga tidak tahu dapat undangan untuk datang ke tempat ini. Dan mudah-mudahan anugerah ini bisa menjadi pemicu bagi saya untuk tetap terus berkarya, dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih berarti untuk di waktu yang akan datang. Yang terakhir, ternyata di tempat ini ada orang yang sangat berjasa bagi saya ketika awal saya menulis, dan beliau dulu adalah redaktur Karya Dharma dan sekarang
beliau menjadi pewara di depan saya. Terima kasih Mas Budi Palopo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para pemenang dari kategori yang paling awal hingga akhir, Bapak masih tetap terus di panggung Bapak untuk bisa mendokumentasikan momen yang sangat berharga pada siang hari ini. Maka dari itu kami mengundang kembali para pemenang kategori Anugerah Sutasoma tahun 2024 untuk bisa menuju ke panggung. Dan juga kami mengundang kepada Kepala Taman Budaya Jawa Timur, Bapak Ali Mahruf, untuk bisa bergabung, dan juga Kepala BPK Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur, Ibu Enda Budi Hariani, untuk bisa bergabung juga bersama Ibu Umi dan pemenang kategori Sutasoma, dan juga Profesor Dardi, Kepala BPPPMPV BOE Malang, Dr. Ibu Stimadi Ardana, untuk bisa bergabung, dan juga Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Umi Kulsum Menko. Profesor Dr. Joko Saryono itu juga bisa bergabung. Dan juga Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Abdul Khair, untuk bisa bergabung untuk mendokumentasikan momen bahagia pada siang hari ini. Mas Eka, melihat respon bagaimana pengambilan gambar untuk dokumentasi pada siang hari ini menandakan bahwa memang acara Anugerah Sutasoma semakin tahun semakin semangat dan semakin merahati kayaknya. Dan ini betul-betul apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khair tadi, dengan memberikan pertanyaan pada audien, kira-kira dilanjutkan apa tidak. Ternyata jawabannya semuanya harus lanjut. Jadi sampai kapanpun Anugerah Sutasoma harus dilanjutkan dan diteruskan sebagai cahaya penerang yang bisa menjadi contoh pilot project bagi daerah-daerah yang lain. Karena Sutasoma hanya Jawa Timur yang benar sekali, Cak Budi, sangat setuju. Semoga kedepannya Sutasoma selalu diadakan agar berbagai sastrawan, guru maupun komunitas yang bergerak di bidang literasi maupun sastra bisa terapresiasi dengan baik dan juga berkolaborasi dengan baik dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Baik, kami ucapkan selamat kepada para pemenang kategori Anugerah Sutasoma tahun 2024. Semoga terus berkontribusi dan juga terus berkarya untuk kemajuan Jawa Timur dan juga bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih para penerima kategori Anugerah Sutasoma tahun 2024. Dan setelah ini ada berbagai macam persembahan yang sangat menarik. Benar ya, Cak Budi ya? Betul. Pertunjukan pentas sastra, ada musikalisasi puisi, ada pertunjukan trekmen, ada macam-macam. Tapi sebelum itu ada orasi budaya. Jika tadi disebutkan oleh penerima penghargaan sastra yang dari Madura menyebut-nyebut bahwa Budi Palopo adalah gurunya ketika pertama kali belajar menulis atau mencoba untuk terus bekerja sebagai seorang kreator dalam bidang penulisan. Dipersilakan Hidayat Raharja untuk memberikan orasi budaya dengan judul Yang Menyimpang, Yang Bertahan, Yang Tetap Akan Terus. Itu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan orasi kebudayaan yang berjudul yang menyimpang yang akan bertahan, yang tetap akan musnah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan orasi mengenai komunitas dalam ekosistem sastra di Jawa Timur. Satu wilayah dengan ekosistem sastra yang tumbuh dan berkembang secara dinamis. Sebuah evolusi di antara pertumbuhan dan perkembangan komunitas sastra secara fluktuatif. Kebaruan hanya akan terjadi melalui satu mata rantai proses mengarah kepada evolusi daripada pendahulunya. Karena senyatanya dalam makrokosmos kehidupan semua berjalan menurut tatanan, saling bekerja sama, saling mencapai keseimbangan baru. Proses perubahan berlangsung dengan berbagai pengaruh internal dalam individu dan komunitas serta pengaruh lingkungan yang ada di luarnya. Juga dalam perkembangan sastra di Jawa Timur, keberadaan komunitas sastra merupakan salah satu komponen yang mampu memberikan ruang kreatif, mengembangkan setiap individu di dalamnya untuk mengekspresikan identitas yang berbeda dengan lainnya. Suatu individu dalam komunitas merupakan spesies yang secara genetik unik karena tidak ada individu yang sama. Setiap individu memiliki rangkaian genetika yang berbeda meski pada dasarnya berbahan sama. Inilah menariknya individu dalam suatu komunitas. Semestinya mereka bisa mengekspresikan diri sebagai yang tidak sama dengan yang lain. Suatu keragaman yang memungkinkan lebih jauh untuk menjadi varian, bahkan spesies baru yang berbeda dari pendahulunya. Begitu pentingnya peran komunitas sastra dalam mengembangkan dan memberikan ruang bagi individu untuk tumbuh dan berkembang. Di dalam komunitas, setiap individu mendapat nutrisi, wawasan pengetahuan, dan berinteraksi dengan individu yang lain, menampakkan sifat fenotip yang berbeda. Meski mereka berada dalam komunitas yang sama, tetapi membawa untaian DNA dan sifat bawaan yang berbeda. Komunitas memungkinkan setiap individu untuk tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, karena di dalam komunitas memungkinkan untuk mendapatkan nutrisi yang bagus, lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan interaksi, sehingga bisa mengembangkan sifat-sifat yang tidak tampak menumpang pada ekspresi karya yang dihasilkan. Secara genetik, individu yang memiliki DNA yang bagus dan mampu beradaptasi baik terhadap lingkungannya, maka individu akan mampu mengekspresikan diri dengan baik. Individu-individu dalam komunitas sastra ini memiliki peluang untuk tumbuh dalam berbagai varian dalam pertukaran gagasan yang mempengaruhi terhadap karya kreatif yang mereka hasilkan. Hal ini sangat ditentukan oleh keberanian setiap individu untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya yang unik, sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi antar individu dalam komunitas akan memberikan peluang untuk tumbuh secara berbeda. Hanya perbedaan yang memungkinkan untuk melahirkan spesies baru, sebagaimana postulat Darwin menyampaikan dalam perkembangan evolusi suatu individu. Maka individu yang dominan dalam komunitas akan mampu mewarnai komunitas. Sifat dominan bukan yang dalam pada bentuk, tetapi pada untaian genetika yang mampu membentuk ekspresi dari setiap individu. Lebih jauh, Ernst Mayr menyampaikan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam suatu ekosistem bisa mengarah pada bentuk-bentuk baru yang berbeda dari pendahulunya. Dalam 10 tahun terakhir, perkembangan komunitas sastra Jawa Timur sangat menarik untuk dicermati. Beberapa komunitas sastra yang didirikan menjadi ruang komunikasi, berinteraksi, dan menukar gagasan antar anggotanya. Hal ini merupakan penanda baik pertumbuhan dan perkembangan komunitas sastra Jawa Timur. Pertumbuhan berbagai komunitas sastra yang terjadi seperti di Banyuwangi, Ponorogo,
Ngawi, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan di Madura. Namun sangat terbuka kemungkinan bahwa beberapa individu yang ada dalam komunitas menghambat terhadap keberadaan yang lain, atau bisa jadi keberadaan sebuah individu dalam komunitas meniadakan individu yang lain. Kejadian yang sangat mungkin terjadi ketika individu hanya ingin tumbuh sendiri dan memperlatih yang lain untuk mencapai kemapanan yang diinginkan. Konflik dalam komunitas bisa terjadi karena ketidaksepahaman antar individu. Dalam konteks biologis, percekcokan ini terjadi karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Bisa juga terjadi karena perebutan ruang dan nutrisi wawasan pengetahuan yang sama. Maka persaingan saling meniadakan akan terjadi. Namun dalam kebersamaan, individu-individu yang ada bisa berbagi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Berbagi ruang dalam berbagai diskusi yang memungkinkan mereka bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Komunitas sastra sebagai ruang berbagi segenap individu yang ada di dalamnya sehingga menjadi komunitas yang kuat, bisa menjadi bagian sebuah komponen ekosistem sastra yang menyehatkan. Hubungan antar komunitas sastra sejatinya bisa menjadi saling mendukung untuk membangun sebuah ekosistem dalam kehidupan sastra. Namun juga tidak ada hubungan parasitisme antar komunitas, sehingga interaksinya mematikan keberadaan yang lain. Hilangnya komunitas sastra dalam ekosistem kesusastraan yang baik akan mengganggu keseimbangannya, sebab bagian setiap komponen ekosistem sastra memiliki peran untuk membangun keseimbangan. Dinamika komunitas sastra di Jawa Timur ada yang tenggelam karena tidak mampu bertahan menghadapi godaan, kebutuhan material, dan kompetisi yang sengit. Namun ada pula yang bertahan, tumbuh secara fluktuatif untuk menyatakan eksistensi mereka dalam iklim kesusastraan di Jawa Timur. Bila tahun 2000-an, Yulitin Sungkowati mampu melakukan pemetaan komunitas sastra di Jawa Timur dan mampu menandai kantong-kantong komunitas sastra dan lahirnya sastrawan di Jawa Timur. Namun lupa untuk dicatat bahwa keberadaan komunitas tersebut sebagai sebuah entitas yang berupaya untuk menyatakan eksistensi di antara kompetisi dengan entitas lain yang ada di sekelilingnya. Kompetisi kadang menimbulkan sebuah interaksi simbiosis parasitisme. Seringkali hubungan toksik terjadi karena ketidakadilan dan ketidaksetaraan, adanya senioritas dan junioritas, merasa penting dan tidak penting, dualisme yang terjadi karena desakan eksistensi dan berebut ruang untuk bertahan, sehingga seringkali menganggap keberadaan individu dalam komunitas lain sebagai penghambat untuk mencapai stabilitas atau kemapanan. Dukungan dan penghargaan yang diberikan Balai Bahasa Jawa Timur merupakan salah satu nutrisi yang menambah energi kreativitas untuk tumbuh dan berkembang. Setidaknya motivasi dari Balai Bahasa Jatim bisa menjadi penanda masih ada apresiator yang menghargai karya para sastrawan dan komunitas sastra. Hubungan parasitisme internal memungkinkan pecahnya komunitas sastra, menghilang atau membentuk komunitas baru. Kehadiran yang mendorong mereka untuk membuat jalur atau arus baru bagi yang pernah menenggelamkannya. Dalam tatapan positivisme, pecahnya komunitas sastra dan terbentuknya komunitas baru memberi ruang kemungkinan baru untuk tumbuh. Namun celakanya, kondisi semacam ini memunculkan perlawanan baru dan berupaya untuk memutus rantai sejarah yang tengah tumbuh. Pada paruh dekade, pertumbuhan komunitas sastra bermunculan di berbagai tempat, sesuatu yang membahagiakan. Hubungan mereka antar komunitas dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga bisa menghubungkan mereka bersama-sama meski berada di tempat dan jarak yang berbeda. Dari tempat yang berbeda, mereka bisa membangun ruang bersama melalui jejaring internet untuk bertukar mengisi karya. Kemungkinan yang memberi peluang mereka untuk mengembangkan diri.
Berbagai komunitas sastra berusaha menentukan identitas berbeda dengan yang lain. Mereka menggali genetika lokal yang ada di setiap daerah. Tentu hal ini memberikan peluang dan harapan untuk datangnya sesuatu yang baru, berbeda dari sebelumnya. Kondisi yang memungkinkan mereka sebagai individu bukan epigon generasi sebelumnya, namun sebagai dirinya yang berbeda dalam ekspresi dan muatan, meski pada esensinya sama, membawa genetika lokal dalam kondisi kekinian yang lebih adaptif. Ia tidak berada di masa lalu, tetapi hidup dan berada di masa kini. Inilah karya-karya dari personal yang menandai setiap proses evolutif dari sejarah yang berjalan dinamis. Perbedaan dalam satu komunitas atau perbedaan di antara komunitas sebenarnya merupakan anugerah yang bisa mengarahkan jalur evolusi dalam jangka panjang dan mendorong lahirnya varian baru. Perbedaan-perbedaan yang bisa melahirkan varian-varian baru yang berbeda dari sebelumnya. Disinilah peran kreativitas untuk mengolah dan mengubah perbedaan-perbedaan yang ada sebagai wujud yang lain, bentuk adaptif terhadap perubahan sains, teknologi, dan perubahan lingkungan. Kreativitas dan imajinasi memicu terjadinya varian-varian karya dalam komunitas sastra. Jika setiap individu ada yang menjadikan setiap ide sebagai bahan yang dikreasi dan diimajinasikan oleh setiap individu, sangat terbuka kemungkinan kebaruan itu tercapai. Hal ini tidak mudah karena untuk memelihara dan memerawat kreativitas dan imajinasi butuh konsistensi, kesungguhan yang tidak bisa dilakukan dengan sekali jadi, tetapi dari sebuah proses yang berjalan sepanjang waktu. Sekedar menyebut contoh, komunitas masyarakat Lumpur di Bangkalan tahan sampai lebih 20 tahun merupakan sebuah keberadaan yang ditopang keberadaan individu yang ada di dalamnya dengan segala pasang surutnya untuk bertahan. Dari komunitas Lumpur Bangkalan yang sebelumnya tidak banyak dibicarakan, dari sini lahir beberapa sastrawan yang mampu berkompetisi di luar Jawa Timur. Sebut saja Helmi Prasetya, Rozeki, Joko Sucipto, Eko Sadoktomo. Beberapa individu masyarakat Lumpur merupakan generasi baru yang berbeda dari pendahulunya di Madura. Era baru dalam perkembangan komunitas sastra, keberadaan mereka dengan berbagai personal yang ada di dalamnya telah membuktikan hadirnya beberapa karya yang mampu menunjukkan perkembangan dan perbedaan karya yang secara genetik berkembang dari genetika generasi sebelumnya. Perbedaan-perbedaan yang sering kita lihat sebagai sesuatu yang menyimpang dari karakteristik sebelumnya, dan pada nyatanya perubahan itu merupakan sebuah pola adaptasi terhadap kondisi perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Banyaknya komunitas sastra memberikan kontribusi besar dalam perkembangan karya sastra generasi baru, karena yang mampu mengangkat persoalan lokal ke dalam karya dan menandakan sebuah karya yang mampu beradaptasi terhadap kondisi saat ini. Mereka semakin detail menggali kearifan lokal. Sebagai misal, karya muatan lokal kemaduraan akan tampak dalam karya-karya Royan Julian, merupakan kebudayaan yang tumbuh beradaptasi terhadap saat ini.